yang merusak itu. Nah ini loh Pak, tapi Bapak tidak termasuk yang dikritik ini. Bapak ini orang baik-baik, orang baik-baik, masuk surga semuanya insya Allah ya, insya Allah, insya Allah diampuni Allah semuanya. Allah kalau udah seneng orang itu, masa mungkin toh Pak Allah itu menyiksa orang yang dicintai? Enggak mungkin loh. Lah duduk-duduk gini apa enggak dicintai Allah? Sedekah apa enggak dicintai Allah? 17 Agustus lomba, Bapak yang nanggung hadiahnya, menyenangkan anak-anak ini, generasi yang akan memimpin bangsa, mensyukuri. Masa gitu tuh dibenci Allah? Sudah, ini untuk masang gapura, ini kita bikinnya bagus. Bapak membelikan nasi goreng 40 bungkus tuh. Jus apokat 100. Seneng mereka, seneng. Membuat seneng, masa itu tidak membuat senengnya Allah? Ono sing gak nyumbang apa-apa wis. Sebagian ngangkati konsumsi saja. Alhamdulillah, pahala. Baik. Sekarang jangan sakiti Allah itu berdasarkan tadi itu berdasarkan hadis qudsi. Sekarang ini coba dilihat Al-Qur'an surah Al-Ahzab 57. Yo, 57 dicari. Ada tuh Mas HP-nya, Qur'annya. Cari, sudah ketemu. Dibaca yang keras Mas. Ya, terima kasih. Ya. Terjemahnya coba. Sungguh loh ya toh, sungguh orang-orang yang menyakiti Allah wa rasulahu, menyakiti rasulnya Allah, lanahumullah, mereka itu dilaknat. Udah, perhatikan, kata laknat itu mesti marah yang besar. Ya, laknat itu artinya dijauhkan dari seluruh rahmatnya Allah, itu dijauhkan. Jadi laknat itu, kata laknat itu mesti peristiwa besar. La'anahumullah, Allah melaknat mereka di dunia insyaallah, wal akhirah, melaknat lagi di akhirat, sama dengan pembunuh manusia itu. Di dalam surah An-Nisa itu disebut orang yang membunuh orang itu Allah marah, di dunia dilaknat, di akhirat dilaknat, setelah itu dimasukkan neraka yang terberat. Tuh, membunuh orang ya. Wa'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah menyediakan mereka siksa yang pedih. Nah sekarang ini, tadi surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 57. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Nah, sekarang definisinya apa, penjelasannya? Innalladzina yu'dzuna Allah, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Bagaimana menyakiti Allah dan Rasulnya? Sebenarnya Pak ya, sebenarnya. Dulu saya masih ingat ceramah di sini, judulnya adalah Antrian Jin dan Manusia. Nah, itu antrian jin dan manusia. Di situ saya sebutkan Allah tidak bertambah kekuasaannya ketika orang itu menyembah Allah
dan Allah tidak berkurang kebesarannya ketika ada orang berdosa kepada Allah. Itu tidak berkurang sama sekali. Seperti jarum yang dimasukkan ke laut, air yang menempel di jarum itu, ya itu yang ya seperti laut, tidak ada pengaruhnya, seperti itu. Maka bahasa menyakiti Allah ini bukan Allah sakit-sakit seperti kita, enggak. Ini sebenarnya bahasa lain, Allah tidak menyukai. Allah tidak menyukai. Tidak menyukai siapa? Orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak disenangi Allah. Contoh yang tidak disenangi Allah, Pak, ya. Satu, orang Yahudi itu mengatakan Allah itu melarat, Allah itu miskin, sedangkan kami Yahudi itu kaya. Gara-gara ayat Quran itu ada yang berbunyi, siapa yang meminjami aku sebuah pinjaman, besok akan saya kembalikan dengan lipatan yang bertumpuk-tumpuk. Siapa yang minta pinjaman tadi? Siapa? Allah. Nah, ini kemudian orang Yahudi mengatakan Tuhanmu itu melarat, kasihan kok minta pinjaman manusia. Makanya agama itu tulisannya dal ya nun, din dal ya nun. Tapi din itu bisa juga diartikan dain, dainun itu hutang. Bapak tadi kan sholat maghrib, ya toh? Betul toh? Sudah dibayar Allah. Sudah. Bapak diberi apa sama Allah? Bapak diberi apa? Tidak diberi apa-apa toh. Berarti Allah punya hutang. Berarti Allah punya hutang, dan nanti setelah matimu itu akan saya lipat gandakan itu. Kamu hanya 3 rakaat, tapi besok saya hitung 3.000 rakaat. Saya lipatkan. Kamu menyebut nama Allah alhamdulillah 33 kali, saya ganti kamu, saya balas dengan 3 triliun kenikmatan. Wah, lah kan belum toh, belum. Tuh. Terus disebut Allah itu miskin. Terus nyebut lagi Yahudi itu Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan, loh ini yang menyakitkan Allah itu, menuduh Isa itu anaknya Allah. Menyakiti Allah itu termasuk menuduh Allah seperti itu. Termasuk yang menyakiti Allah, termasuk yang menyakiti Allah adalah tuduhan Bapak bahwa Allah itu tidak mendengar doa Bapak. Ayo, pernah enggak terlintas begitu? Pernah enggak, Pak? Allah kok belum mendengar doa saya? Pernah enggak begitu? Wah, itu menyakitkan Allah itu, menyakiti Allah itu, Pak, itu ya. Menyakiti Allah, yu'dzun Allah, menuduh Allah. Tuh. Apalagi sampai ditambahi, kurang apa saya ini? Lu, kurang apa saya? Tidakkah saya sudah sedekah? Saya sudah hormat orang tua, saya sudah tahajud, saya sudah khatam Quran. Kok hanya begini balasan Allah? Lu. Wah, itu menyakiti Allah. Itu kalau Gusti Allah gak sabar, lambe ini dicongop terus tuh. Wis gak iso ngomong. Nauzubillah. Allah kok ndak adil ya. Masya Allah, anakku ini loh yang puasa Daud ya, ndak lulus masuk perguruan tinggi. Lah teman-temannya itu yang nggak belajar, poso ya ndak adil Allah ini ya. Ayo, itu menyakiti Allah. Awas, sungguh orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat oleh Allah. Naudzubillah. Bapak mungkin tidak sampai mengucapkan ya, tidak sampai, tidak pernah lah. Tapi
di hati itu loh. Ya Pak ya, betul ya Bu? Betul Bu? Astaghfirullah Rabbal baraya minal khotoya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Itu Pak, mudah-mudahan Allah mengampuni. Allah mengampuni lintasan hati kita yang itu menuduh Allah tidak